Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Larasati. Dalam podcast ini, saya akan berbincang-bincang dengan seseorang yang berprofesi sebagai terapis perilaku anak berkebutuhan khusus. Oke teman-teman, di samping saya sekarang udah ada Kak Alifia Merani. Nah, profesinya itu terapis perilaku anak berkebutuhan khusus dan konselor. Kita tanya-tanya dulu yuk sama Kak Alif, gimana? Kenapa sih kakak bisa memilih profesi terapis? Oke. Jadi waktu itu kan aku memang kuliah jurusannya psikologi. Terus abis itu kayak ikut komunitas gitu. Nah komunitas ini aktif di anak berkebutuhan khusus. Nah tadinya tuh aku cuma sebagai kayak yang eventnya itu loh, event untuk berkebutuhan khusus sama fundraisingnya. Terus sampai ditanya, kamu anak psikologi kenapa nggak ikut jadi keterapisannya aja gitu. Nah akhirnya aku sampai kayak oh ya udah deh boleh aku coba gitu. Akhirnya aku melihat observasi gimana cara terapis senior dan klien gitu anak berkebutuhan khususnya. Terus aku lihat terus dia coba kayak tandem gitu loh, kayak coba kamu yang coba nih, kamu harus ngikutin apa yang tadi saya terapiin ke anak ini gitu. Nah akhirnya aku terapi di situ anaknya, terus kamu bisa kok gitu kan. Jadi kakak langsung terjun langsung gitu ya kayak Iya, langsung ke anaknya. Iya, nah sebelumnya memang pas aku jadi fundraising cuma kayak aku lihat tuh anaknya. Nah kebetulan aku di komunitasnya yang untuk kayak di suatu yayasan yang anak berkebutuhan khususnya yang kurang mampu, jadi kita free in terapi. Gratis ya, terapi gratis ya. Nah terus habis itu ya udah akhirnya aku ikut pelatihan. Abis aku bilang kayaknya oh ya udah kayaknya aku bakalan ngambil ini deh, ternyata ini juga aku bisa gitu karena aku suka juga sama anak-anak itu kan. Akhirnya ya udah aku abis itu langsung ikut pelatihan untuk mendukung aku bisa jadi terapis. Berarti berawal itu kakak dari psikologi sih ya kayak? Iya, gara-gara aku kuliah di psikologi baru kakak ditawarkan menjadi untuk terapis ya, jurusan terapis ya, lebih menjurus lagi iya, gitu ya kayak. Jadi bukan dapat dari kuliah ya, tapi aku yang nyari sendiri. Iya. Iya. Dari sejak kapan sih kakak berkecimpung di profesi ini? Itu tuh aku sebenarnya dari 2011. Oh 2011. Udah lama ya, lumayan lah ya. Udah 10 tahun ya, 10 tahun dari 2011. Ya itu yang aku bilang tadi, aku cuma ngikut fantasi kayak ibaratnya gini loh, ngapain ya aku kuliah tapi nggak ngapa-ngapain. Akhirnya teman aku ya udah ikut gue aja deh gitu. Akhirnya ya udah dan qadarullah sampai sekarang deh. Sampai sekarang berarti kakak masih menangani juga ya kak? Iya, terus plus jadi sama konselor untuk ya kalau orang tuanya mungkin. Orang tua juga bisa kak? Orang tuanya mungkin aku ini ya konseling aja sih. Jadi konseling kayak gitu kalau untuk orang tuanya. Jadi untuk mungkin dia anaknya ada apa-apa Ya. jadi kakak bisa untuk terapiin gitu ya kak ya? Nih kak, pasti kan banyak yang nanya juga nih kak ya, seperti anak kebutuhan khusus dengan diagnosa apa yang paling sering kakak tanganin? Aku kalau untuk saat ini ya banyak banget yang ciri-cirinya awalnya tuh speech delay, keterlambatan berbicara. Kalau sekarang yang aku tanganin hampir yang aku pegang semuanya ini bu karena misalkan ini miss karena belum bisa ngomong gitu ya. Ya jadinya aku nerapin. Kalau dulu aku banyak sih kayak ada yang cerebral palsy, ada yang autisma, tapi kebanyakan autisma. Nah kalau cerebral palsy ini kan karena sebenarnya banyak otot-ototnya sehingga aku nggak begitu banyak megangnya. Itu jadi ke terapis yang lain kan, ya kayak terapis okupasi terapi dan lain-lain gitu. Nah kalau yang sekarang sih special needs-nya yang ini, yang ADHD, yang nggak fokus misalkan gitu, yang terlambat bicara gitu. Itu sih ciri-cirinya. Nah ini kak, aku kan juga punya anak nih kak ya, misalnya nih terlambat bicara itu terapinya itu seperti apa? Oh kalau itu sih
sebenarnya itu kan ada terapis bicara, beda lagi sama aku. Tapi aku lebih ke perilakunya gitu loh, perilakunya. Nah, misalkan kamu kalau ngomong sama aku minta sesuatu nggak boleh tuh asal nunjuk aja. Apa kamu harus ngomong apa? Jadi aku ajarin misalkan aku biasa pakai teks, ada kartu-kartu gitu, kartu dengan gambar. Jadi kalau misalkan dia belum bisa berbicara, sehingga aku meminta dia untuk menggunakan kartu yang sudah kita sediain deh gitu. Jadi misalkan di situ ada kayak papannya, terus dia suruh nyusun, misalkan aku mau bola gitu, itu ada kartu-kartunya. Jadi cara mengajarnya terapisnya seperti itu ya? Iya. Ada seperti kayak games gitu kali ya? Iya. Jadi kan dia juga senang ya. Nanti dia per satu kata, coba ngomong aku mau bola gitu. Iya. Jadi kalau misalkan speech delay sebenarnya bisa juga ke terapis bicara juga, tapi kalau aku lebih ke behaviornya gitu. Itu sih ngajarin sedikit-sedikit. Kalau misalkan terapis bicara kan ada yang masasnya, ada yang disikat-sikat, nah itu aku enggak. Iya, terapisnya berperilakunya aja. Iya, perilakunya. Iya. Nah nih Kak, sebenarnya anak-anak ini bisa sembuh nggak sih Kak dalam diagnosanya gitu? Oke. Jadi kalau anak special needs ini sebenarnya karena special needs ini kayak autisme, terus Down syndrome, ini kan bukan penyakit sehingga tidak dapat disembuhkan. Tapi kita bisa mengurangi gejala-gejala simptom-simptomnya. Misalkan dari yang terlambat bicaranya jadi bisa bicara, walaupun masih misalkan sedikit-sedikit bisa berbicara lah, bisa berkomunikasi. Terus misalkan yang biasanya nggak kontak mata, kita ajarin caranya kontak mata, sehingga kalau misalkan dia berbicara dengan lawan bicaranya, dia masih bisa menatap gitu. Yang seperti itu sih sebenarnya. Ya, spesialis ini bukan penyakit, jadi tidak bisa disembuhkan. Hanya saja kita bisa mengurangi gejala-gejalanya. Nah, seperti ini ya Kak ya. Nah, autisme. Nah, kan kalau di pengenalan orang itu, autisme itu kan kayak seperti galak, kasar gitu ya Kak ya. Kayak sesamanya dia sama anak-anaknya gitu ya Kak ya. Itu emang benar Kak? Sebenarnya ini sih, karena autisme itu kan dia kan yang kena sosialisasinya ya sama orang. Nah, mungkin gini, ada dia tidak juga bisa mengontrol kekuatannya gitu loh. Jadi dia maunya megang, maksudnya mau nyolek, jadinya mukul gitu loh. Jadi sehingga mungkin banyak orang yang bilang jadinya galak atau gimana, padahal ya itu cara dia berkomunikasi gitu, dan dia belum bisa mengontrol dengan baik, sehingga makanya harus diterapi gitu. Karena yang setahu saya juga kan ada banyak anak-anak yang autisme itu, tapi dia bersikapnya tuh bersikap baik gitu. Nah, cuma ada juga yang emang agak sedikit kasar gitu ya Kak ya. Nah, kan kalau aku lihat di video-video ya Kak ya, yang sering mencari YouTube ya. YouTube. Nah, itu emang bisa disembuhkan, tapi bukan bisa disembuhkan, tapi mengurangi mengurangi sikap kasarnya atau sikap yang tidak baiknya mungkin ya Kak ya, mungkin dia seperti itu. Jadi misalkan dia jadi bisa mengontrol emosinya dia gitu, dia jadi bisa mengontrol kekuatannya dia gitu, kayak gitu sih. Jadi ya seperti kayak kita aja jadinya. Banyak kok yang udah berhasil terapinya dan itu kayak nggak kelihatan gitu loh, nggak kelihatan kalau misalkan di autisme gitu. Tapi kalau misalkan mungkin ada beberapa yang kelihatan tapi nggak yang banget gitu. Nah iya, emang saya pernah lihat soalnya. Yang berhasil biasanya kayak gitu. Iya, ada yang berhasil yang emang dia bisa sukses juga tuh kayak maksudnya bisa bekerja seperti biasa. Iya gitu, betul. Nah Kak, satu lagi nih Kak nih, suka duka Kakak nih dalam profesi ini apa? Oke, dukanya dulu ya, baru sukanya ya. Dukanya ketika orang tua tidak dapat bekerja sama dengan baik sama kita. Karena biar bagaimanapun mungkin terapis cuma beberapa jam aja ya dari satu seharian itu. Sedangkan kan selebihnya dia bersama lingkungan di rumah, yaitu keluarganya dia, orang tua misalkan, atau suster, atau neneknya dan segala macam. Kan ada yang di rumah beda-beda ya tiap orangnya gitu. Nah, ketika kita sudah semaksimal mungkin memberikan terapi tetapi tidak didukung dan tidak dibantu oleh keluarga gitu, support systemnya mereka,
ya itu yang membuat kita merasakan apa ya, perkembangannya tidak pesat gitu. Kalau misalkan kita dilakukan kerjasama dengan baik antara orang tua dan terapis, itu pasti hasilnya tuh kelihatan banget. Kayak misalkan aku tuh biasanya masih PR. Pokoknya anaknya nggak boleh kan tunjuk-tunjuk aja ya, harus minta apa-apa harus dikomunikasikan gitu, nggak boleh terus udah tahu aja kan, nggak selamanya kita nunjuk-nunjuk tahu gitu kan ya. Dan karena mereka juga akan di sosial yang lain, maksudnya lingkungan di luar dari rumah gitu. Kalau misalkan kita terlalu memanjakan, bagaimana dia bisa survive di lingkungan luar gitu. Itu sih kalau menurut aku sih kendalanya ketika tidak ada kerjasama antara keluarga, ya khususnya orang tua dan ini kan. Berarti dalam terapinya itu dukungan keluarga itu nomor satu berarti. Nomor satu, karena tetep lah kan sama kita cuma 1 jam gitu kan. Nah dalam seminggu tuh paling cuma berapa jam gitu kan, selebihnya kita kembalikan lagi ke keluarga gitu. Nah kan ditanya Kak, Ya, kan ya. sukanya apa Kak? Kalau sukanya ketika anak gini, aku anak lapangan ya, jadi aku lebih suka kalau misalkan aku melihat sesuatu yang perubahannya terlihat gitu. Kalau misalkan aku kerja di office kan aku cuma ngeliatnya komputer gitu kan ya, komputer, laptop lagi, layar lagi gitu kan. Jadi dan kalau misalkan terapi anak-anak ini, aku jadi bisa melihat dia tumbuh. Oh ini perkembangannya bagus apa enggak, ngejarnya cepat apa enggak, sudah mendekati milestone-nya apa belum. Milestone tuh kayak sebenarnya tahapan umur 6 tahun kayak gini nggak ya, apa umur fisiknya sama nggak ya sama umur mentalnya gitu. Terus kayak program ini sudah bisa nggak ya dia ngerjainnya. Nah itu sih yang membuat aku kayak reward buat aku sendiri kalau mereka berhasil gitu. Itu sih, Itu sukanya ya Kak. iya. Jadi sebenarnya lebih banyak sukanya sebenarnya. Karena mungkin kalau seperti ini aja ya kayak kamu sukanya kayak gitu, kalau mungkin kalau misalnya jurusan seperti ini terapis itu kalau tidak suka anak itu mungkin agak susah kali ya kayak Tapi bisa juga loh kalau misalkan kayak gini, lama-lama kita observasi, lama-lama kita kok suka sih. Soalnya aku tipikal yang kayak gitu, maksudnya aku nggak begitu yang wah ada anak kecil suka banget, nggak gitu juga. Tapi pas aku liatin kayaknya unik ya, kayaknya keren ya kalau misalkan kita bisa ngeliat perkembangan anak gitu sih. ya seperti kayak orang tua aja gitu ya. Iya, betul. Semakin anaknya pintar, semakin dia tuh bahagia banget kita udah pintar, kita udah berhasil Iya. Tiba-tiba dia bisa ngapain kan kayak reward buat kita kan gitu. Iya, Kayak gitu sih. Nah teman-teman udah pada tahu kan gimana suka dukanya profesi terapis perilaku anak berkebutuhan khusus. Nah terima kasih ya Kak Alif. Iya, sama-sama. Iya. Waktunya dan semuanya. Sama-sama. Ini sangat infonya itu sangat penting banget loh buat aku sebagai ibu ya. Nah, karena aku udah punya anak. Iya. Sekali lagi terima kasih ya Kak. Sama-sama. Ya, terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih teman-teman sudah melihat podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.